Nggak ada yang mau keluar. Ada yang menahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Putih, malam ini saya baru pulang dari masjid, dan saya mendapatkan satu orang pasien, ya. Jadi pasien saya ini hamil dalam sekejap, teman-teman. Ya, lihat perutnya sangat besar sekali, kayak bentar lagi mau lahiran. Dan ini yang anehnya itu, yang hamil ya teman-teman ya, itu tidak hanya istrinya saja, tapi suaminya juga. Dan saya baru saja membereskan suaminya, dan alhamdulillah suaminya sekarang sudah beres, cuman dia kondisi pingsan, nggak bisa kita ini teman-teman, nggak bisa kita ajak ngobrol, dan sekarang tinggal sang istrinya, ya. Jadi kehamilan mereka ini bukan hamil karena azab ataupun apa, tapi ada beberapa yang mengganggu si ibu ini. Eh, Ibu namanya siapa, Bu? Novi, dia panggilan tapi aslinya Sulastri. Oh, nama ininya Novi, Iya, tapi Pak nama panggilan, iya, tapi nama aslinya Sulastri. iya. Oh, oke. Jadi karena dalam urusan goib itu tidak boleh dengan nama samaran, bahkan nama panggilan. Jadi nama yang digunakan itu adalah nama yang ketika waktu itu dikasih nama, ya, dan disaksikan oleh semua orang, ya, sejak potong rambut, ya. Jadi dalam urusan goib tidak bisa digunakan dengan nama samaran. Jadi saya panggil kamu Sulastri aja. Iya, Ya udah. Ini yang dirasa sakit atau enggak? sakit. Sakit. Iya. Berapa hari bisa tiba-tiba membesar seperti ini? Kurang lebih 2 sampai 3 hari. 3 hari sampai besar. Kalau sang suaminya ya teman-teman ya, suaminya itu tadi saya bereskan, ternyata isinya itu di dalam perutnya itu air semua, air sangat banyak. Dan alhamdulillah air itu bisa dikeluarkan, ya, lewat kencing, ya. Jadi suaminya bisa kencing, saya tekan terus nggak kencing, akhirnya perutnya kempes, ya. Dan ini sang istri saya kurang paham. Jadi eh, yang saya dapatkan tadi sebelum kita on di sini itu Ibu Novi ataupun Ibu Sulastri ini belum pernah hamil. Jadi sudah menikah selama 12 tahun dengan sang suami, itu tidak pernah hamil. Jadi kehamilan ini tuh kayak bahagia, bahkan aneh, ya campur aduk lah, karena dia belum pernah merasakan hamil. Tapi yang dianehkan itu hamilnya itu suami istri bersama-sama. Nauzubillahi min dzalik. Gimana nih Ustaz? Iya, yang saya takutkan itu ini isinya air seperti yang dialami oleh sang suami. Ini kalau isinya air gimana Ustaz? Ya, harus dikeluarkan. Masa kau mau mengandung air terus? Tapi masa iya mesti dikeluarkan semua? Kan nggak mungkin. Ya, kamu diam aja ya. Nanti biar saya bantu. Yang penting kamu istighfar yang banyak. Iya. Istighfar, istighfar, ya terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Hamil dalam waktu sekejap, pusarnya pun langsung keluar kayak gini, teman-teman.
Biasanya kalau pusar keluar kayak gini, ini adalah anak laki-laki biasanya. Ya, ini anak laki-laki pusarnya keluar. Juga kehamilannya itu menonjol. Ini kulit asli teman-teman, karena kita tekan ya. Astagfirullah. Mas Evi, Ya, ini ada yang bergerak di dalam perut loh. Beda dengan yang suaminya loh. Iya, sini ada kehidupan itu. iya. Aduh, Eh, ini kejadiannya sama persis dengan apa yang pernah saya obati dulu terhadap seorang wanita. Ya, ini kejadiannya itu ya sama, menikah udah 4 tahun belum dikaruniai anak, dan mereka datang ke suatu tempat lalu mandi di bawah air terjun itu. Katanya air terjun itu bisa mengabulkan keinginan ataupun memberikan keturunan. Jadi orang yang menikah kalau langsung mandi di situ pasti langsung punya keturunan. Seperti itu. Nah, ini kisahnya itu sama persis ya. Cuman waktu itu mau saya tolong tidak mengizinkan. Si ibunya tidak mengizinkan karena ingin melahirkan anaknya itu ya. Namun naas ya. Ibunya malah justru tiada. Itu yang terjadi. Tapi tidak dibarengi dengan suaminya. Suaminya nggak hamil. Kalau ini hamil. Saya nggak tahu apa yang dilakukan ibu ini. Tidak melakukan apapun, Bu. Oke, Mas Evi, lebih baik Mas Evi persiapkan apapun yang terjadi. Saya takut ini meledak. Ini gimana? Mau dilahirkan oleh ibu sendiri, tapi yang saya takutkan resikonya itu ya. Maksudnya bantuannya gimana? Iya, tolong dibantu Ustaz. Soalnya ini kan ada ujian masa saya lahir sendiri sih Ustaz. Oke, tapi di dalam perut ini ada pergerakan. Tapi nggak mungkin kan ini dari bayi manusia. Ya, wallahu alam. Semua itu hanya Allah yang tahu. Kalau kamu mau saya bereskan, akan saya bereskan. Tolong bereskan aja Mister. Takutnya nanti kayak suami saya Mister. Oke, kalau mau dibereskan, oke, saya bereskan. Sekarang kamu tiduran? Di sini. Ya, mohon maaf. Nah, kalau saya taruh di kamar, oke. Mas Evi, tolong jaketmu atau gimana? Jaketmu, kamu bawa jaket kan? Sini buat nutupin ini bawah. Ya. Lihat teman-teman, perutnya itu luar biasa sangat membesar ya. Kayak gini sakit? Kayak gini sakit? Sakit. Tolong tutupin Mas Evi. astaga. Besar, benar. Ada pergerakan di dalam perut. Dia kayak menekan saya, malah makin membesar. Sakit. Duh,
Ini kalau saya diamkan, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ta'khudhu sinnatu wa la na'um. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Man dha yasfa'u illa bihi. Alamu baina aydihim wa ma khalfahum min syai'. Wasi'a kursiyyu samawati. Teman-teman, bantu doakan saya. Sakit. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa Gak bisa, Mas Evi. Ambilkan saya buku pamong, Mas Evi. Oke, bentar, jangan dipegang. Gak boleh dipegang. Saya tidak mengoles ke dia, teman-teman, tapi saya mengoles buku ini ke tangan saya. Saya takut isinya itu dari hal yang goib. Jadi saya harus balur tangan saya supaya ini tuh tidak lari, tidak keluar kemana-mana. Bismillah. Tahan. Nggak ada yang mau keluar. Ada yang menahan saya. Stop. Bismillah. Siapa kamu? Siapa? Saya berhasil menangkapnya, teman-teman. Ya, yang tadi perutnya gede banget. Sekarang ini saya berhasil menangkapnya. Dia harus saya lepas di mana? Di sini kah, Mas Ewi? Gak bisa, Mas Ewi. Gak bisa. Oke, bersih. Bersih. Ikut saya, Mas Ewi. Ayo, kita buang ini ke belakang. Bentar, saya nyalakan lampunya. Oke. Ini saya harus mulai di mana ini?
Nah, di sini aja kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai kau iblis yang ada di dalam genggamanku, saya di sini ingin menghukummu. Hukum secara goib karena kamu telah melanggar ketentuan dari hal yang hidup di dunia ini. Kamu telah melanggar hukum alam di dunia ini, bahwa manusia dan jin tidak boleh saling bersama. Kita hanya boleh saling berdampingan tapi tidak boleh saling mengganggu. Karena alam yang berbeda hukuman ini. Wahai jin, aku buat untukmu. Allah. Ternyata kamu. Kenapa kamu masuk ke dalam perut wanita itu? Apa salah dia? Hah? Dia yang menginginkan. Nggak mungkin. Kalau dia menginginkan, tidak mungkin dia sepanik ini. Dia nggak mungkin menginginkan ini. Kamu jangan bermain-main dengan saya. Kalau dia menginginkan, kenapa? Suaminya ikut-ikutan hamil, tapi tidak ada makhluk seperti kamu. Suaminya bersalah karena meminum kamu juga. Jadi kamu itu apa sebenarnya? Kenapa kamu bisa diminum? Oh, dari mana asalnya air itu? Astaga. Jadi teman-teman, ibu itu meminum air benih dari bangsa seperti mereka, dan ini terciptalah dia. Ya, ini kecil, ukurannya segini, kecil sekali. Ya, ini bisa saya genggam, saya serap lagi ke tangan, tapi harus dimasukkan ke suatu benda. Tapi saya nggak akan memasukkannya. Buat apa memelihara benda sekecil ini, makhluk sekecil ini? Jadi ada pantangan di keluarga mereka, mereka salah meminum. Jadi suami istri malah justru minum bareng. Jadi suaminya ikut hamil, tapi hamilnya kosong karena sang suami itu tidak memiliki benih, melainkan yang memiliki benih itu hanya wanita. Ya, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. 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 La haula wala. Kenapa? Hah? Takut? Kenapa kamu waktu masuk ke dalam perut seorang wanita itu kamu tidak merasakan takut? Hah? Kamu itu golongan jin, golongan iblis. Kamu itu tak berhak. Kamu berasal dari air, maka saya akan kembalikan kamu ke wujud air. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Dari mana asalmu, kembalilah ke asalmu.